Ini mungkin Oke. kita mulai ngomong dari 5 detik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak. Hari ini hari Kamis, kita ketemu lagi di acara kita yaitu Bijaksana. Bincang pajak santai penuh makna. Akhirnya ya, Iya, bulan kemarin kita udah bahas mengenai UMKM. iya kan? benar. Oh ya, perkenalkan dulu, belum berkenalan. Iya benar. Oke, hari ini dengan saya Riri dan saya dengan kawan kita yaitu Haniyatun Nasihah. Oke, dengan Mbak Hani. Iya, Kami panggil sebagai penyuluh dari Kalideres. Iya, KPP Pratama, Jakarta Kalideres. Yes. Oke. Nah, senang sekali bisa menyapa kawan pajak semuanya di IG Live hari ini. Dan untuk kali ini kita bahas tema yang cukup kontroversial juga ya teman-teman. Oke. Kita itu hari ini membahas tentang sesuatu yang sangat krusial bagi wajib pajak untuk pengurusan perpajakannya, yaitu mengenai PMK, kuasa. iya. Terkait PMK 44 2026. Betul, terkait PMK 44 tahun 2026. Nah, coba kita lihat nih, udah siapa aja yang datang. Boleh saya kasih pantun sedikit? Oke, siap. Oke ya. Pantun ya. Oke. Bunga melati harum mewangi, Cakep. membuat senang di dalam hati. Hai kawan pajak, kita jumpa lagi dalam edisi PMK 44 2026 surat kuasa ini. Oke. Iya, jadi kita kan tahu ya, selama ini kan kita udah terlalu lama aturan yang sebelumnya itu udah terasa agak basi ya. Udah lama banget. Udah 12 tahun yang lalu. 2014. Iya, 2014. PMK yang sebelumnya itu nomor 229 tahun 2014. Betul. Terkait surat kuasa pada masa itu, pada zamannya, itu secara kertas. Ya kan? Surat kuasa itu bisa siapa saja dan yang penting ditunjuk, ditandatangani oleh direktur dan disampaikan ke kantor pajak sudah bisa mewakili wajib pajak. Nah, sekarang kan eranya digital ya. Nah, karena serba digital ini sudah dirasakan perlu diperbaharui aturan yang terkini sesuai dengan serba elektronik ini gitu. Latar belakang itulah makanya diterbitkannya PMK 44 tahun 2026 terkait surat kuasa gitu. Oke, berarti latar belakangnya adalah terutama karena ada transformasi digital besar-besaran di DJP ya Kak ya. Iya. Bahwa kita sekarang sudah menggunakan sistem yang namanya Cortex. Cortex. Dan itu nanti surat kuasanya secara elektronik dan itu nanti diterbitkannya juga di akun Cortex wajib pajak kawan pajak sekalian gitu. Berarti tidak hanya berbeda dari manual ke digital, berarti secara sistem administrasi juga berubah ya cara untuk mendapatkannya ya Mbak? Betul, semuanya ada tahapan-tahapan baik secara administratif maupun secara uji kompetensi. Kompetensinya ini diuji lagi secara legal dan material oleh pihak ketiga. Di sini kita menggunakan situs website KLC2 ya. KLC2. Iya, jadi di situ ada uji kompetensi dan kemampuan perpajakan para calon kuasa ini gitu. Berarti nanti ketika menyampaikan surat kuasa untuk dapat SKT sudah terverifikasi oleh Betul, sistem ya. betul. Oke, IC kita sudah bahas mengenai cara nanti penyampaiannya, tadi udah di-spill dikit-dikit sama Mbak Hani. Iya, betul. Nah, sekarang kita bahas Mbak Han. Jadi sekarang siapa aja sih yang bisa jadi kuasa? Nah, pada masa zaman dahulu kala yang kita sebut dengan PMK 229 ini kan bisa siapa saja ya oknum. Nah, dalam hal ini oknum nih bisa orang yang secara nekat ngaku-ngaku pengen jadi kuasa wajib pajak. Tapi kurang pertanggungjawabannya. Dalam hal ini kurang pertanggungjawabannya masalah kemampuannya maupun masalah latar belakang dari keilmuan tentang perpajakannya.
Nah, untuk melindungi hak wajib pajak dirasakan perlu diatur lebih lanjut, maka turunlah PMK ini. Jadi, orang-orang yang ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak betul-betul yang sudah terverifikasi, baik secara administratif maupun secara sistem. Nah, jadi itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui ketika ingin mendapatkan SKT ya. Kalau untuk dalam istilah konteksnya nanti orang-orang kuasa tersebut akan diterbitkan surat yang namanya SKT, surat keterangan terdaftar gitu. Oke, sekarang kelompoknya berarti secara garis besar siapa saja Mbak? Ada berapa kelompok yang bisa menjadi kuasa ini? Nah, secara umum itu ada 3 kelompok, yaitu konsultan pajak resmi, yaitu badan atau mereka yang memiliki izin praktek aktif yang diterbitkan langsung oleh Kementerian Keuangan untuk menjadi konsultan. Nah, yang kedua adalah karyawan internal perusahaan yang memiliki SKT. Sebelum memiliki SKT, terhadap karyawan tersebut harus dipastikan sudah memiliki sertifikat brevet A dan brevet B, dan kemudian juga mengikuti uji kompetensi yang ada di KLC tersebut untuk proses mendapatkan SKT. Nah itu. Dan jika karyawan yang dimaksud tadi hanya lulusan D3 pajak dan tidak memiliki SKT dan tidak memiliki sertifikat brevet A maupun brevet B, harus dipastikan bahwa universitas yang menerbitkan sertifikat D3 tersebut harus terakreditasi A. Nah itu. Dan satu lagi. Ada satu lagi. Kuasa bagi orang pribadi ini adalah anggota keluarga dalam 2 derajat, sedarah semenda. Nah, jika 2 derajat ini pengertiannya cucu ya, seorang anak kepada orang tuanya kepada kakek neneknya. Itu 2 derajat. Jadi seorang anak kepada cucunya lagi kepada cicitnya. Nah, itu 2 derajat. Sedarah semenda itu yang sedarah ya. Kalau semenda dalam hubungan perkawinan. Jadi misalnya seorang istri ada suaminya. Nah, suaminya ini berarti kan ada mertuanya. Nah, itu bisa mewakili si istri tadi. Itu dalam kategori semenda. Nah, sama juga posisinya 2 derajat. Lewat dari itu sudah tidak bisa lagi. Gitu. Berarti ada kunciannya. Yang pertama, ada konsultan yang sudah diverifikasi oleh Kementerian Keuangan. Betul. Kalau nggak salah dia daftar dulu ya di website Kementerian Keuangan. Betul, ya, konsultannya. Berarti data yang dari Kementerian Keuangan akan ditarik ke Kortek. Jadi ketika input nama konsultan harusnya muncul verifikasinya ya. Iya, verified untuk menjadi wakil kuasa. Oke, I see. Selanjutnya kita ada karyawan. Karyawan ini menarik nih Mbak Han tadi. Kalau misalnya karyawan itu nggak punya SKT, berarti dia nggak boleh pegang Kortek sama sekali atau bagaimana Mbak Han? Boleh, dia sebagai admin, semata-mata drafter. Drafter, tidak bisa menandatangani atau memberikan sertifikat elektronik ya ke dokumen perpajakan perusahaan tersebut, dan tidak bisa memberikan argumentasi ataupun tanggapan terhadap SP2DK dari akun representatif maupun tanggapan SPHP hasil pemeriksaan dari fungsional pemeriksa apabila ada pemeriksaan itu. Jadi semata-mata hanya drafter. Tapi untuk mewakili perusahaan tidak bisa. Berarti kalau hanya secara administratif menginput faktur, bisa. Menginput bukti potong itu boleh. Iya, baik itu bisa. Ya, kalau lapor sama tadi pengurusan hukum atas perusahaan yang diwakili ya, itu berarti sudah harus memastikan dia punya SKT. Benar. Berarti bukan tidak bisa sama sekali ya? Iya, tidak. Bukan menutup kemungkinan perusahaan mengupayakan terhadap anggota atau staf yang dirasa mampu dan capable untuk diusahakan mendapatkan sertifikat brevet A, brevet B. Itu mungkin perusahaan merasa SDM ini adalah aset, sehingga dia mengupayakan untuk mendapatkan sertifikat brevet A, brevet B terhadap staf yang dianggap kompeten untuk diupayakan mendapatkan SKT. Nah, SKT ini kan efektif nanti 1 Januari 2027. Nah, apabila masih ada kesempatan waktu nih, kita punya staf yang dirasa
kompeten. Nah, itu bisa dijadikan aset bagi perusahaan mengupayakan agar staf tersebut mendapatkan brevet A, brevet B, Oke. agar bisa mewakili perusahaan untuk mendapatkan SKT dan menjadi wakil kuasa wajib pajak. Gitu. Nah, tadi berarti kan membutuhkan SKT ya Mbak Han kalau untuk Betul. itu. Kalau misalnya perusahaannya, aduh kayaknya belum bisa nih nerbitin SKT, tapi karyawan itu masih dipaksakan untuk mengurus kegiatan perpajakannya. Itu bagaimana Mbak Hani? Jadi semata-mata di belakang meja, artinya gini, si staf tersebut hanya drafter. Hanya drafter. Dalam hal pelaporan, tetap harus direktur yang melakukan sign in, tanda tangan. Karena tanda tangannya ini secara elektronik, mau nggak mau, setiap kali membuat pelaporan SPT ataupun bukti potong ataupun faktur pajak, harus direktur atau PIC yang bertanggung jawab yang menandatangani dokumen perpajakannya, gitu. Tidak bisa staf tersebut. Berarti ketika staf tersebut tetap menandatangani itu, bisa jadi dokumennya itu Cacat. tidak sah. Cacat hukum. Berarti cukup bahaya ya Mbak Hani kalau misalnya itu terjadi di SP2DK, tanggapan pemeriksaan. Dokumen bukti potong itu tidak bisa. Tidak bisa. Iya. Itu akan dianggap tidak terjadi hal tersebut. Gini, jadi dianggap perusahaan tersebut atau wajib pajak tersebut tidak memberikan tanggapan. Tidak memberikan tanggapan. Sehingga tindak lanjutnya bisa dinaikkan ke level atau tahapan yang lebih lanjut. Apabila dia SPHP bisa dilanjutkan diterbitkannya pemeriksaan sesuai dengan temuan karena dianggap wajib pajak tidak memberi tanggapan. Apabila dia SP2DK bentuknya, maka dianggap wajib pajak tidak memberikan klarifikasi atas data tersebut. Jadi bisa dinaikkan ke level pemeriksaan atau SKPKB secara yang P3 ya. Ya penelitian gitu. Oke, berarti dianggap tidak sah ya. Dianggap tidak sah dan tidak memberi respon. Tidak memberi respon. Jadi kalau pajak hati-hati, ternyata perihal kuasa ini kita sangat penting ya. Betul. Sehingga harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sebelum dia benar-benar harus diterapkan pada tahun 2027 nanti. Benar. Nah, kita sudah bahas untuk perusahaan nih Mbak Hani. Bagaimana dengan perusahaan? Bukan perusahaan sih, usaha yang UMKM yang masih kecil, yang mungkin tidak ada anggaran lebih untuk membayar staf pajak seperti itu. Apakah tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir bagaimana? Tidak usah khawatir. Apabila UMKM ini adalah orang pribadi, dia tidak membutuhkan kuasa, cukup dirinya sendiri dengan meningkatkan kemampuan perpajakannya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa menunjuk kuasa. Untuk jadi, orang pribadi. Tidak menyulitkan sebetulnya. Tidak menyulitkan. Dan apabila itu untuk perusahaan perorangan berarti ini bentuknya badan. Dan kebetulan juga dia yang direkturnya, ya sudah Bapak direkturnya saja atau Bapak Ibu wajib pajak yang selaku penanggung jawab perusahaan perorangan tersebut yang melakukan kewajiban perpajakannya tanpa menunjuk kuasa. Dan mau nggak mau, apabila ada kesibukan ataupun lain hal, kita harus mengikuti koridor PMK 44 ini. Apabila terpaksa harus menunjuk kuasa wajib pajak, harus tetap yang memenuhi kriteria sesuai dengan PMK 44 ini. Oke, berarti bisa menggunakan orang pribadinya sendiri sebagai pemilik UMKM ataupun konsultan. Hak pengurus ya. Hak pengurus. Hak pengurus atau dia bisa memilih menggunakan konsultan luar. Konsultan, iya, betul. Atau tadi kalau karyawan mau tidak mau tetap harus mengikuti ketentuan dari PMK 44 ini. Oke. Ada lagi tambahan nih Mbak Yani. Apa tuh? Jadi dalam hal PMK 44 ini juga lebih memfokuskan dan mendetailkan tata cara dan aturan bagi para pensiunan ataupun mantan karyawan DJP dan Kemenq. Gitu. Jadi agar tidak terjadi bentrokan kepentingan, jadi diberikan syarat-syarat apabila pensiunan ataupun mantan karyawan DJP maupun karyawan Kementerian Keuangan itu memenuhi 3 kriteria. Pertama, diberhentikan secara hormat atau pensiun tanpa ada indikasi terjadi hal-hal yang fraud. Kemudian kedua, tidak pernah diberikan hukuman disiplin berat. Dan
ketiga, sudah memenuhi masa tunggu, itu minimal 5 tahun. Nah, setelah lewat dari 5 tahun, baru mantan karyawan Kementerian Keuangan maupun DJP tersebut bisa menjadi kuasa wajib pajak. Itu lebih diatur detail. Lebih diatur detail, berarti dari Kementerian Keuangan sendiri ingin menjaga integritasnya dan memastikan Betul. wajib pajak itu Tidak ada mendapatkan- benturan. Betul, kuasa yang tidak ada benturan kepentingan. Betul. Itu waktu 5 tahun. Oh ya, tadi syaratnya yang pertama, dia harus diberhentikan dengan terhormat. Berarti itu nanti sudah dimasukkan ke sistem Korteknya ya Mbak Hani? Betul. Kalau misalnya tidak memenuhi 3 kriteria tadi, dia Otomatis tidak tidak bisa. akan bisa mendapatkan SKT-nya. Tidak akan dapat SKT dan tidak bisa mewakili wajib pajak Baik. dalam urusan perpajakan. Detil sekali ya yang diatur ya. Betul. Itu untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan ya. Secara etika juga tidak pantas. Misalnya gini, Tuan A selama ini menjadi pemeriksa di PT ABC Ya. sampai menjelang pensiun. Nah, 2 bulan setelah pensiun, tiba-tiba ditunjuk sebagai kuasa PT ABC yang ada histori pernah diperiksa. Nah, itu kan jadi kurang etis ya. Kurang etis, Iya. betul. Nah, disitulah makanya perlu ditegaskan melalui PMK ini batasan-batasan pensiunan maupun mantan karyawan Kemenq dan mantan karyawan DJP untuk ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak, begitu. Oke, berarti dari segi karyawannya pun dari segi pegawai itu akan menjaga integritas dia Iya, agar tidak mencari-cari kesempatan seperti itu ya. betul. Dan ini tidak hanya sebatas karyawan yang organik ya. Oh, Ini juga mengikat kepada karyawan yang non-organik. Artinya non-organik di sini yang bukan PNS. bukan PNS. Misal kalau ada tenaga ahli seperti itu ya. Iya. yang dikerjakan. Itu juga tidak bisa sebelum memenuhi yang 3 syarat tadi. 3 syarat tadi. Terhormat, tidak pernah dihukum disiplin, dan memenuhi masa tunggu 5 tahun. Minimal, boleh lebih. Gitu. Oke, minimal banget 5 tahun. Iya. Dan itu karena sudah terverifikasi sistem, jadi tidak ada kemungkinan pemalsuan dokumen atau pemendekan masa ya Mbak Hani? Tidak bisa, iya. Tidak bisa. Iya. Nah, terus kita akan lanjut ke bagian. Nah, tata cara mendapatkan SKT ini nanti bagaimana ya Mbak Han? Tadi kan Mbak Han sempat spill sedikit bahwa akan ada websitenya. Itu Iya. berarti bagaimana Mbak Han? Nih, sekilas ya yang saya sudah baca dan saya sudah dengarkan paparan dari para petinggi kita di DJP. Nanti orang-orang yang kompeten tersebut yang memiliki sertifikat brevet A dan brevet B dan orang-orang yang sudah mengikuti pendidikan D3 perpajakan dengan akreditasi Universitas A tersebut harus mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh BPPK oleh BPPK di website KLC 2. Nah, nanti di situ ada beberapa persyaratan secara administratif untuk kemudian diuji. Nah, di uji ini ada beberapa tingkatan nanti sesuai dengan kemampuannya, baru dia masuk kategori lulus untuk mendapatkan SKT atau tidak. Gitu. Ada passing grade yang jadi batasan di situ. Ada batasannya ya. Dan bagi perusahaan bisa mempersiapkan siapa-siapa kandidat yang akan mengikuti ujian tersebut gitu. Agar bisa mendapatkan SKT. Oke, berarti saya mau spill juga nih kawan pajak. Kalau tadi kan dipersyaratkan memiliki brevet ya. Betul. Dan brevet itu juga ada tingkatannya ya Mbak Hani. Betul. Bahwa kalau misalnya nih wajib pajak ini akan mengurus perusahaan, maka dia tidak boleh hanya punya brevet A. Karena Iya. brevet A itu hanya untuk orang Pribadi. Iya. Iya. Bahkan ada lagi di atas, kalau perusahaan kan berarti kita harus brevet B minimal. Ada lagi brevet atasnya ya Mbak Hani. Iya, brevet C itu untuk yang perusahaan global ya. Biasanya itu Lebih tinggi PMA lagi. ya. Nanti lagi kita bahas di edisi selanjutnya. Iya, itu spill aja. Jadi jangan Iya. sampai kawan pajak ketika menyekolahkan staf-stafnya ini salah memilih brevet. Kalau dikasih brevet C ya tidak apa-apa. Rezeki karyawannya. Dari segi karyawannya. Tapi Dan kalau- secara garis besar perusahaan apabila
mendapatkan staf ataupun memberikan fasilitas akademik kepada staf yang dianggap kompeten, itu adalah aset gitu. SDM itu adalah aset bagi perusahaan. Dia tidak harus mengeluarkan banyak budget untuk menyewa konsultan. Nah, karena konsultan kita tahu kan argonya lebih tinggi ya. Nah, kita bisa menaikkan grade-nya staf kita dengan mengikuti brevet A, brevet B untuk kemudian mengupayakan lulus uji kompetensi di KLC 2 untuk mendapatkan SKT tersebut. Iya. Kita cek dulu ya, Mbak Hani, apakah sudah ada Sudah ada yang iya, sudah ada yang bertanya? Oke. Ada pertanyaan dari Bu Hefi Aurora. Untuk syarat SKT itu apa saja? Seperti itu yang pertama. Iya, SKT itu berarti kan perwakilan dari perusahaan ya pengertiannya. Betul. Itu harus memiliki brevet A, brevet B ya. Dan dia harus lulus uji kompetensi di KLC 2. Nah, nanti setelah dia melalui 3 tahapan tadi, udah punya brevet A, brevet B, uji kompetensi, lulus administratif dan lain-lain, untuk kemudian didaftarkan sebagai kuasa wajib pajak badan di dalam portalnya wajib pajak. Nah, portalnya itu di mana? Di Cortex. Nah, apabila si staf tersebut sudah mendapatkan SKT, maka dia bisa melakukan kewajiban perpajakan, antara lain menandatangani dokumen bukti potong maupun faktur, menandatangani SPT, dan memberikan argumentasi apabila ada SP2DK maupun ada SPHP. Begitu. Oke, berarti seperti tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Hani bahwa syaratnya sudah memiliki brevet atau brevet yang tepat ya. Ya, brevet yang tepat. Lalu sudah mengikuti ujian, syaratnya itu saja sebetulnya. Nah, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi. Kalau punya, masih sama, saya baca dari yang pertanyaannya dulu ya. Kalau punya sertifikat brevet A dan B, tapi tidak memiliki pendidikan formal perpajakan, apakah masih bisa ikut ujian kompetensi? Asalkan saraf ini yang saya jawab ya, yang saya dengarkan paparan dari para petinggi di DJP, asalkan sudah mengikuti ujian fit and proper test yang ada disediakan di link KLC tersebut, nanti kan ada syarat secara administratif maupun secara material ya. Nah, nanti ketika dia sudah melewati passing grade yang diinginkan, nah otomatis si karyawan tersebut walaupun bukan lulusan dari pendidikan diploma 3 perpajakan maupun di bidangnya, bisa Kementerian Keuangan bisa menerbitkan SKT terhadap si SDM tersebut asalkan memenuhi kriteria tadi. Oke. Jadi tidak menutup kemungkinan semua yang mendapatkan brevet A, brevet B dan mendapatkan SKT adalah orang-orang yang backgroundnya pendidikan diploma atau perpajakan. Bisa jadi akuntansi, hukum. Jadi luas kemungkinannya, yang penting kompetensinya lulus. Gitu. Ya, bisa jadi malah mungkin dia lulusan IT seperti bisa, itu ya. Bisa. Selama tidak menutup kemungkinan. Selama dia punya ada, iya. Ikut ujiannya lulus, maka bisa mendapatkan SKT iya. Oke. Ada lagi nih, pernah ada yang bertanya pas saya lagi buka loket helpdesk ya. Bu, apabila satu orang, tapi dia mewakili, satu orang staf ini artinya ya. Dia mewakili beberapa perusahaan, tetapi dia hanya memiliki SKT dari satu perusahaannya aja. Nah, apakah dia bisa mewakili beberapa perusahaan yang lain? Menurut saya bisa ya, karena kan itu nanti akan diterapkan di 1 Januari 2027. Apabila didaftarkan di perusahaan tersebut di portal Cortex-nya, terhadap si Tuan A tadi, dia bisa memegang beberapa perusahaan. Umpamanya satu grup nih, satu grup dia ada yang bagian pemasok, bagian produksi, bagian pemasaran. Nah, dia memiliki 5 orang yang memenuhi kriteria mendapatkan SKT tadi. Dipilah-pilahnya lah di situ. Yang memenuhi kewajiban pasal 21, Tuan A, dia mewakili 3 perusahaan tersebut. Yang mewakili SPT unifikasi yang meliputi bukti potong 22, 23, 4 ayat 2 terhadap Tuan B. Nah, terus kemudian yang memenuhi kewajiban perpajakan di bidang PPN
terhadap Tuan C diterbitkan SKT. Jadi SKT tersebut dalam satu perusahaan tidak menutup kemungkinan hanya satu orang, bisa beberapa, sesuai dengan kebutuhan gitu. Oke, jadi dalam satu perusahaan bisa memiliki beberapa pihak lain yang punya SKT, Betul. pun satu orang yang punya SKT itu bisa mewakili beberapa Perusahaan, perusahaan. iya. Oke, secara bolak-baliknya udah dapat Iya, ya. betul. Oke, ini ternyata hari ini pertanyaan kita rame ya Mbak Hani. Iya. Coba apa ini? Kita coba yang pertama. Ada yang dari Kak Forget. Kak, saya lulusan D3 Perpajakan. Saya bisa jadi kuasa wajib pajak atau tidak ya? Tadi sudah kita jawab sebetulnya ya Mbak Hani. Ya, secara garis besar bisa. Betul. Asalkan tadi passing grade-nya terlampaui. Nah, Iya. ujian dulu. Ujian dulu dan Brevet D3-nya ini D3-nya harus dari universitas yang akreditasi A. betul. Iya, dipastikan dulu itu. Dipastikan. Kalau tidak ya berarti mau tidak mau harus brevet Brevet dulu. dulu Iya. untuk kemudian mendapatkan SKT. Betul. Oke. Ada juga pertanyaan dari Kak Vicky. Kalau tidak punya SKT tapi punya brevet A dan brevet B, apakah bisa mewakili beberapa perusahaan? Tadi juga sudah cukup terjawab ya. Iya, harus tetap ujian dulu untuk mendapatkan SKT. Ujian ini maksudnya gini, kita tahu DJP dan Cortex ini kan sangat dinamis. Betul. Selalu berkembang seiring waktu sesuai dengan perubahan zaman. Apalagi semua sekarang serba digitalisasi. Jadi elektronik itu memang wajib dan mutlak ya, mau nggak mau. Itulah perlunya dilakukan uji kompetensi untuk menutup kemungkinan terjadi kesalahan dan hal-hal yang di luar pertanggungjawaban gitu. Maksudnya orang yang kita tunjuk adalah orang-orang yang kompeten dan bertanggung jawab. Iya. Jadi ketika perusahaan menunjuk kuasa dengan menerbitkan SKT kepada orang yang tidak bertanggung jawab, sangat tidak relevan rasanya karena dia akan menerima beban tanggung jawab yang dia tidak miliki kemampuan di bidangnya. Betul Dan itu sekali. juga akan lebih membuat keputusan-keputusan ataupun argumentasi yang sangat tidak bertanggung jawab yang akan merugikan perusahaan yang menunjuk si SDM tadi karena dia tidak kompeten gitu. Jadi ini untuk menutup segala kemungkinan hal-hal yang di luar keinginan antara kedua belah pihak, yaitu antara DJP dengan wajib pajak. Dengan seiring waktu kita semua serba elektronik. Nanti maaf kata ya, ada beberapa yang nekat gitu kan. Nekat, dia tidak memiliki kompetensi tapi ngaku-ngaku saya kuasa katanya. Saya kuasa tapi saya tidak semata-mata hanya ditunjuk dengan surat yang zaman dulu, maksudnya dengan periode belum yang pakai SKT ya, masih yang periode PMK lama 229/2014 dengan surat kuasa secara tertulis. Dia melakukan kewajiban perpajakan mewakili perusahaan, tapi dia tidak bertanggung jawab secara administratif maupun secara keilmuannya. Karena dia sudah sangat ketinggalan zaman gitu. Maksudnya seiring waktu, ini kan peraturan dinamis ya, mengikuti perkembangan zaman. Begitu juga dengan bukti potong, kewajiban perpajakan, argumentasi, segalanya itu semua sekarang serba elektronik. Apabila diberikan kepada orang yang tidak kompeten, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini adalah wajib pajak gitu. Iya, betul sekali. Jadi kita lebih ingin menjaga haknya Wajib dan pajak. kebaikan wajib pajak sendiri sebetulnya. Betul. Ya. Oke, Mbak, kita masih punya banyak pertanyaan. Ini ada beberapa yang saya bantu jawab dulu ya. Ini ada yang menanyakan apakah bisa disematkan link untuk tesnya. Saat ini belum tersedia. Jadi memang yang tadi diceritakan adalah planning ke depan. Iya. Sementara untuk tahun ini kita masih menggunakan ketentuan transisi, yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, surat kuasa yang telah diterbitkan masih diberlakukan. Iya, masih bisa. Masih acuannya PMK 229/2014 tadi. Ya. Tetapi untuk kedepannya per 1 Januari itu udah efektif SKT. Jadi siapapun yang datang ke kantor pajak, kalau memang dia memberikan argumen ataupun tanggapan, itu harus memenuhi ketentuan yang ada di PMK 44 tahun 2026. Betul. Nah, ini ada yang bertanya lagi.
satu SKT bisa digunakan untuk beberapa badan usaha ya. Betul, tapi memang kalau untuk berapa batasannya kita masih menunggu ketentuan Iya, selanjutnya. ada aturan turunan yang akan diterbitkan selanjutnya. Gitu. Untuk sementara perusahaan bisa mempersiapkan SDM siapa yang diperkirakan akan menjadi kandidat untuk diterbitkan SKT bagi perusahaan tersebut. Gitu. Ya. Bisa dibekali dulu si SDM ini dengan brevet, dengan pengetahuan perpajakan, dengan diklat-diklat, dengan ujian-ujian yang sudah disediakan di website Kementerian Keuangan. Biar tidak Iya, kaget ya. betul. Oke, untuk selanjutnya tadi ada yang menanyakan, kok banyak? Untuk D4 perpajakan bukannya tidak perlu brevet. Tadi sudah kami jelaskan bahwa Universitasnya. apabila dia akreditasi universitasnya adalah A. Jadi kalau memang Di bawah itu terpaksa harus ujian brevet dulu. Harus pegang sertifikat brevet A, brevet B untuk kemudian ujian lagi untuk mendapatkan SKT. Gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi Mbak Hani? Iya. Wah, hari ini antusias sekali ya wajib pajak ya. Iya, karena ini yang akan kita jelang di 1 Januari 2027 ya. Iya. Jadi sangat terasa semangatnya. Semangat sekali. Iya. Oke, ada lagi yang bertanya untuk ujiannya online atau offline direncanakan Online. Ya, cuma belum diatur lebih lanjut mengenai Nanti bagaimana prosedurnya. ada aturan turunannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, para staf yang mewakili perusahaan bisa membekali diri dulu dengan semua pengetahuan perpajakan dan tentang IT-nya juga ya, terutama di bidang Cortex ya. Sekarang kita serba elektronik, jadi mengurangi terjadinya kesalahan, karena kalau kertas itu sangat riskan untuk terjadi kesalahan ya, seperti kesalahan tulis, kesalahan hitung, maupun penanda tangan. Di situ bisa maaf kata ditiru gitu ya. Jadi tidak bisa dipastikan bahwa itu verified tanda tangan pejabat yang berwenang. Begitu. Makanya semua serba elektronik, bahkan penandatanganan juga elektronik gitu kan. Oke, selanjutnya masih ada lagi pertanyaannya. Untuk pendaftaran ujian SKT ada di website mana? Nah, tadi kita sudah KLC jelaskan. 2. Ya, di website KLC milik BPPK Kemenkeu. Iya. Cuma memang saat ini kalau dicari di KLC-nya belum Tapi, ada, belum ditemukan. Gini sekedar spoiler. Jadi para staf bisa membekali dirinya dengan mendaftar dulu. Sementara kan bisa pendaftaran akun pribadi ya. Kan jadi di KLC 2 itu kita bisa registrasi. Nah, tahapan pertama mungkin bisa dilakukan registrasi dulu secara individu belum mewakili perusahaan. Nanti apabila sudah dibuka yang ujiannya untuk mendapatkan SKT baru tinggal dipersiapkan. Iya, betul. Jadi tahapan pertama ini perusahaan atau wajib pajak badan yang sekiranya akan menunjuk kuasa bisa membekali anggotanya ataupun stafnya ataupun pihak manajemen perpajakannya, manajemen keuangannya, siapa-siapa orang yang akan menjadi kandidat. Nah, membekali dengan apa itu? Dengan bekal ilmu pengetahuan, dengan IT, dengan peraturan perpajakan, dan semua seluk-beluk tentang perusahaan. Jadi apabila ada hal-hal yang ingin diargumentasikan baik kepada AR maupun kepada fungsional pemeriksa, sudah ada bekal pengetahuan di bidangnya gitu. Oke, masih ada pertanyaan lagi Mbak Hani? Sepertinya, oke, baik. Jika pernah brevet 4 tahun yang lalu, apakah perlu brevet lagi? Nah, untuk aturan lebih lanjut sepertinya nanti ada turunannya ya. Ini sekedar spoiler sih, sebaiknya sih dibekali lagi dengan ilmu-ilmu yang terkini karena peraturan perpajakan itu sangat dinamis ya. Jadi dalam hitungan tahun aja bisa beberapa kali keluar PMK, beberapa kali keluar Perdirjen, dan itu mungkin agak terasa terlalu tua ya, maksudnya gimana terlalu jadul ya, terlalu lama, tidak update ya. Apabila 4 tahun yang lalu masih diterapkan untuk saat ini, mungkin bisa diperbaharui atau dilihat aturan-aturan yang sudah ada perbaikan atau perkembangan sesuai dengan aturan yang terkini gitu, peraturan perpajakan yang terkini. Ya, apalagi 4 tahun yang lalu kita kan era
paling baru itu era Cortex kan 2 tahun yang lalu 2025. Iya, ya. efektif 1 Januari Nah 2025. itu kalau aturan sebelum Cortex dan setelah Cortex saja sudah berbeda jauh sekali. Iya, Jadi betul. sebaiknya memang diupdate lagi ya. Iya, terutama di bidang Informasi-informasi. elektronik ya, di bidang IT-nya ya. Iya, oke. Mm-mm. Seru sekali Mbak Hani dan Iya, sepertinya alhamdulillah kita semua cukupkan dulu ya. pertanyaan sudah terjawab. Terima kasih sekali atas antusias semua kawan pajak untuk acara hari ini. Baik. Sampai jumpa lagi. Sebelumnya kami minta apa ya? Silahkan. Kalau pertanyaan sudah habis sepertinya ya. Jadi Oke. kita sudahi aja perjumpaan kita sudahi ini. saja. Oke deh. Oke. Saya ada pantun sedikit. Oke. Oke. Kita akhiri dengan pantun dari Mbak Hani. Bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Cakep. Semangat juang pahlawan berkobar. Mm-mm. Cukup sekian perjumpaan bincang pajak kali ini, rekan-rekan. Oke. DJP kuat, Indonesia maju. Yeah. Nah, kalau untuk kawan pajak yang tidak sempat ikut live IG hari ini, jangan khawatir karena dia akan tetap tersedia di Reels maupun di YouTube dari Pajak Kalideres. Silahkan di follow, di subscribe untuk Instagram dan YouTube-nya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.